Saya bersama. Sudah ada. Oh, sudah beberapa kali di siarannya di Indonesia. Anda cari Cross TV. Nah, ngomong-ngomong ini Pak Tony Bastaman, bagaimana dengan keadaan kita ini dengan kasus MKC? Saya kira dengan keadaan MKC sekarang ini nama dia dan beritanya akan ini. Bagaimana menurut Pak Tony? Silakan. Luar biasa. Sudah kasih, saya ini ditonjok sama Pak Saifuddin Ibrahim. Bukan ditunjuk, ditonjok, artinya untuk membawa kasus MKC ke PBB dan internasional. Kelihatannya kita hampir frustrasi, nggak mudah tentunya, tapi ada rancangan Tuhan yang luar biasa. Dimulai, kita tahu hari-hari ini kita dihadapkan dengan kasus Brigadir J ya, yang naik ke atas. Kalau naik ke atas akan dihabisi katanya. Ya dari dari tembak-menembak di kantor polisi sampai berubah, bukan pembunuhan, berencana. Berencana. Wow. Ya, ini. Tetapi kembali lagi kita tentunya sebagai hamba Tuhan harus dimulai dengan firman Tuhan. Ya, Pak Kamarudin yang hari-hari ini menjadi inspirasi bagi NKRI, inspirasi. Ya, kita berbicara integritas, dan lawan kata dari integritas itu bukan bohong. Lawan dari integritas itu alkitabiahnya itu kemunafikan. Kalau bohong itu dari iblis, kemunafikan itu serigala berbulu domba yang seharusnya baik ternyata penjahat. Nah, jadi kembali lagi, dan saudara tahu kasus ini bukan masalah dalam Alkitab tidak kebetulan. Ya, sebelum Pak Kamarudin naik, Pak MKC diberikan mimpi 2 minggu sebelum. Ya. Mimpinya di penjara di Ciamis. Ya, mimpinya saya diberikan penglihatan ada terang dari surga turun ke atas kepala Pak Kamarudin. Lantas dia bicara ke istrinya, Ibu Watma, tolong katakan ke Pak Kamarudin ada terang dari surga turun ke kepalanya. Kita nggak usah diterangkan lagi. Terang itu berbicara Tuhan Yesus, berbicara Roh Kudus. Dan 2 minggu kemudian terjadilah kasus ini. Jadi pendek cerita kita tahu ya, tim inti daripada kasus Brigadir J itu Kamarudin, Martin Lucas, Febri bin Kosman alias bin KC, ya, ditambah top lawyer Johnson Panjaitan, Nelson siapa itu, luar biasa. Artinya apa? Tuh, kita yang udah frustrasi teriak-teriaknya didengar, boro-boro didengar, ya. MKC 10 tahun, Pak Yahya Walomni turun menjadi 5 bulan. 5 bulan. Ada ketidakadilan di pengadilan, sudah tertulis di pengkhotbah. Tapi Yesaya 56 mengatakan taatilah hukum. Artinya apa? Polisi dan hukum itu enak nggak enak harus ada di pemerintah. Inilah cara Allah bertindak. Mereka sekarang bukan berteriak lagi. Ya, Barreskrim mengundang Pak Kamarudin, mengundang gelar perkara. Itu luar biasa karena Allah yang bekerja. Dan kalau Pak Martin Lucas itu lawyer ya. Iya. Kalau Febri itu karena bapaknya aja, dia baru lulus. Sekarang bisa duduk bersebelahan dengan Pak Benny Mamoto di TV One yang dulu boro-boro TV One. Pak Kamarudin aja nggak diundang. Dari Metro, dari all mainstream. Itulah cara Allah bekerja. Nah, jadi supaya kita menangkap dulu apa yang Allah bekerja. Ya, Pak Saifuddin sebagai koordinator sampai terpental dia ke Amerika. Tapi terpentalnya bukan ke Niniwe, dia terpental ke tanah Kanaan. Nah, di mana susu dan madunya berlimpah. Oke, mari kita lanjut ini ke terus bagaimana prospek Sambo ini dengan kasus yang luar biasa ini, bagaimana prediksi masa depan ini termasuk MKC? Oke, kalau MKC itu otomatis karena sekarang kan ini fokus nasional, sedang menuju ke internasional. Ya, kalau MKC udah pasti tahu siapa Febri, siapa Kamarudin.
Ya otomatis kalau ini udah turun, udah bernapas, pasti kasus MKC udah pasti naik. Iya. Otomatis karena kita fokus dulu di ke sini. Itu udah otomatis sejajar. Nah, dan kasus nasional. Nah, kita nggak akan mulai dari tanggal 8 Juli udah capek dibahas pagi, siang dan malam. Sudah hafal di luar kepala. Ya, tetapi last update-nya ya dengan dimulai dari kasus Barada aja. Ya. Ya, kasus frame utamanya antara polisi tembak polisi sudah berubah menjadi pembunuhan berencana. Nah, jadi kembali lagi pertamanya di Baradae ini. Bagaimana? Nah, Baradae ini ada lawyer pertama Baradae yang ngotot dengan versi yang nomor 1 juga dari Baris Krim itu. Bukan dari Baris Krim, dari Kapolsek Jakarta Timur. Ya, ngotot. Akhirnya mengundurkan diri. Sudah dijawab sama di ILC sama Pak Kamarudin. Ya, kamu akan bertanggung jawab nih ngotot-ngotot sama ini. Nah, muncullah Pak Yuma dan Pak Harudin itu. Nah, itu sudah jauh berbeda. Pengacara orang yang sama tetapi berbeda tuh. Yang satu ke versi yang pertama, yang kedua ini versi yang membuat Pak Sambo menjadi tersangka. Nah, udah 2. Buntut-buntut terakhir lagi. Di stop lagi. Nah, ini kan yang menjadi masalah. Tetapi kasus sudah naik. Siapa yang menyetop pengacaranya? Emangnya saya dukun? Saya kan bukan dukun, bukan. Kalau belum Tuhan, ya pasti inilah yang sedang dibersihkan karena kasusnya bukan institusi polisi juga. Polisi melawan mafia nih. Nah, kan udah mafia, kalau udah bermafia, saya tahu dunia mafia. Nah, ya Abi pernah di penjara. Nah, ini semua sedang dibersihkan karena di satu negara you like it or you don't like it, ya Anda harus punya polisi. Senang atau nggak senang. Nah, bagaimana Tuhan sedang membersihkan institusi ini? Ya, dulu Abi udah bilang ini azabnya gara-gara MKC, gimana itu menurut Abi sendiri tuh? Ya, peradilan di Indonesia tetap tidak akan adil selama uang dipakai jaminan, dipakai untuk mempengaruhi keadilan itu sendiri. Dan keadilan itu sudah menjadi bisnis. Artinya hakim, jaksa, dan lawyer sendiri dan pengacara itu semua tidak akan dapat uang kalau Indonesia ini damai sejahtera di dalam hukum dan di dalam pelaksanaannya. Nah, sampai sekarang ini kita tidak bisa melihat ke depan ini apakah hukum-hukum di Indonesia ini dilaksanakan dengan baik. Ini kan mafia narkoba, mafia judi online yang sedang dipegang oleh Sambo itu belum. Tunggu. Yang benar nih, mafia narkoba sama dari mana nih? Kalau tidak ada berita apa yang diucapkan, diomongkan oleh lawyer kita nggak berani untuk itu. Oke. Jadi memang uang dari judi online saja sehari itu 4M masuk dan tidak masuk ke negara, masuknya ke orang-orang tertentu, kantong orang-orang tertentu. Jadi yang memegang itu ya mereka yang jenderal semua, yang punya kesempatan untuk mendapatkan uang itu. Maka ini sangat mengerikan. Belum lagi narkoba. Narkoba ini beredar dari sana, dari Sabang sampai Merauke ini. Salah satunya itu ya dari kepolisian. Kenapa saya ngomong begitu? Karena ada polisi pengedar narkoba ditangkap. Saya ngobrol, dapat barang itu dari mana? Dari Mabes, markas besar, markas besarnya dia. Dan dia semua teman-teman dia yang dapat narkoba di polisi Tangerang itu 17 orang teman dia. Jadi kalau nggak ada dia yang nggak dapat nggak dapat suplai narkoba, sabu.
Ini saja sudah sebuah berita. Itu baru yang kecil. Belum yang memegang itu adalah seorang bintang. Bintangnya berapa dan sebagainya. Ini berbicara yang sensitif, tetapi juga harus diomongkan. Suka tidak suka kita harus berbicara begitu. Nah, sekarang ini bagaimana prospek Baradae dan apa yang saran kita ini? Ya, kalau saya melihatnya, kalau berbicara mafia, ya, mafia itu punya komitmen. Keluar dari mafia, mati. Kalau di Jepang itu Yakuza, Yayasan Pusta Indonesia. Dipotong tangan kirinya. Untuk baju member aja, jari kelingkingnya harus dipotong. Komitmen hati-hatian. Bahkan kadang-kadang grup teroris juga, kalau keluar dari teroris itu juga akan menjadi masalah. Itu karena ada big secret. Nah, jadi kembali lagi kalau kelihatan Barada ini, ada sesuatu nego. Belum, yang terakhir kita belum kelihatan siapa yang menyetop atau apa, karena ada orang sudah kembali sebelum kita lebih jauh, ya, Pak Kamarudin Simanjuntak ini yang menjadi ikon, yang menjadi idola, yang membuat sejarah, yang menjadi inspirasi bagi NKRI. Sekarang ini sedang dicari kesalahan. Kesalahannya sleeping tang atau apa juga sedang dicari. Nah, setiap saya perhatikan, setiap dari kasus MKC, setiap dia katakan berani bertanggung jawab. Berarti nggak mudah dong sebagai lawyer ngarang-ngarang atau apa. Katanya ditawarin 8M. Yang penting dia mau berdamai dengan mafia. Itu ada wisalnya, kan itu duit itu nggak kelihatan tapi ada kan gitu. Ya, nah itu. Nah, jadi kembali lagi waktu di kasus MKC, ada gereja memberikan apa, menawarkan uang. Kata di YouTube dikatakan, Bapak berani bertanggung jawab, berani bertanggung jawab, wah keluarlah halak kita itu berani. Karena ada, dan saya pun ada buktinya. Sebelum maju dulu nih kasus MKC, jadi ingat juga nih supaya saudara tidak melupakan kasus MKC. Ya, karena ada 2 pendeta yang bersumpah palsu di pengadilan. Kita kan sudah punya punya dokumennya dan sudah ada di pengadilan. Bagaimana kalau pendeta berdusta bersumpah di bawah sumpah di pengadilan? Kita sudah punya buktinya. Buntut-buntutnya yang membaptiskan dirinya dikatakan saya ini Alzheimer katanya, sudah pikun. Kok pendeta pikun? Kalau pendeta pikun bahaya, mari kita masuk neraka. Oh sorry, saya salah katanya. Masuk surga, masuk neraka. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Ini supaya saudara tidak melupakan MKC. Nah, kembali lagi, sekarang ini ada uang. Nah, memang kalau berbicara mafia dan narkoba, background saya di sana, I'm not what I'm talking about. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Di setiap negara itu, kasus narkoba itu ada good cop, dirty cop, government involved, maksudnya ada pemerintah yang terlibat. Uangnya besar sekali di Amerika, di mana-mana. Nah, sekarang ini sudah ada, bukan whistle lagi, sudah dinyatakan di mainstream ada involved narkoba. Wow, narkoba itu besar urusannya. Nah, di poin narkoba ini, saya adalah aktivis dari Gerakan Nasional Anti Narkotika yang merancangkan undang-undang narkoba. Karena undang-undang narkoba itu ada maksimum, tidak ada minimumnya. Maksimum 20 tahun 3 bulan keluar. Karena nggak ada maksimumnya. Karena tahun 98 itu booming sekali heroin, putau. Wah, putau itu mematikan. Nah, akhirnya granat itu sekitar tahun 2000-an Rakernas, dan saya adalah perumus dari Rakernas itu. Dari 5 orang bersama Pak Henry Yoso, Titi Kadarsi, ada 2 orang yang lain. Nah, di narkoba itu kita membuat minimum. Ya, mereka maunya maksimum jadi minimum. Saya protes juga, kalau minimumnya 20 tahun kan repot. Akhirnya keluarlah kalau pemakai direhabilitasikan, bandar dihukum seberat-beratnya. Kan pemakai itu paling 1 gram 2 gram. Benar nggak? Kalau bahkan banyak sudah kelas bandar, mengecer dulu baru bandar. Nah, dan sudah dirahasiakan lewat BNN, dan salah satu yang menguruskan BNN bagian harian, ketuanya adalah anak rehab saya, pegang 160 rehab. Nah, ada lagi dirahasiakan kasus Bali 9. Bali 9 itu 9 orang dihukum mati, 1 orang dapat gelas minit, didoakan sama si Tembel Edan tuh.
terakhir satu mati dibebaskan. Artinya apa? Ya, ada progresif karena ada minimumnya dihukum mati. Walaupun saya sebagai hamba Tuhan saya nggak setuju dengan hukuman mati, tapi itulah hukuman Indonesia. Ya, berarti serius kan hukuman narkoba, dan korbannya yang dihukum mati bukan orang Indonesia saja, Pak. Orang Australia ada, kalau nggak salah Malaysia atau apa. Kalau Sambo ini terbukti dia itu adalah bandar narkoba, maka negara-negara yang dihukum di Indonesia, bahkan orang Australia yang dibunuh hukum itu, ini bagaimana pemerintah Indonesia dengan pemerintah Australia jika Sambo ini terbukti? Ya, kalau internasional biasanya kalau ada misalkan ada TKI TKW ya yang mau dihukum mati, Pak Jokowi presiden bisa mengajukan, tolong dong rakyat saya jangan dihukum mati, ada negonya. Kasus TKW itu ada beberapa orang diselamatkan. Nah, kasus narkoba ini kan berat, bukan kasus TKW. Ada yang saya tahu itu yang dari Australia itu, dia sudah bertobat loh, di penjara dia banyak orang, tapi akhirnya dihukum mati juga. Nah, kalau besok ada yang bandar narkoba hukumannya ringan, Australia pasti protes. Wargaku kok hukum mati. Ini kalau terlibat besar pasti internasional mendengar ini. Nah, ini bukan saya, ini yang pasti akan ke arah sana. Walaupun saya bukan praktisi hukum, saya aktivis. Ya, ini. Nah, kalau bangsa perjudian atau apa, itu kan masih kasus nasional. Ya, tapi kalau narkoba sudah internasional, kadang pernah dihukum mati, dan saya pernah ngurusin orang Thailand dihukum mati di Medan. Ya, berarti mereka akan protes. Loh, kalau orang Indonesia sendiri kasusnya besar nggak dihukum mati, ini akan maju ke internasional, naik ke atas. Makanya judulnya tadi naik, kasus MKC sih udah otomatis naik. Febri aja duduk sebelah dengan Bareskrim, itu pasti sudah naik ini, cuman belum diurus aja. Iya, artinya hukum bagaimana MKC dituntut 10 tahun oleh jaksa, kemudian divonis oleh hakim Ciamis menjadi 10 tahun. Ini adalah hakim yang tidak punya hati nurani. Jadi hakim sudah kadrunisasi, hakim kadrunisme, yaitu mereka yang membenci minoritas kepada mayoritas. Jadi bagaimana ini jadinya, Pak Tony, kalau begini terus? Oh, nanti kita akan melihat equality before the law itu akan muncul. Banyak sebenarnya bukan kasus MKC. Kebetulan di dalam kasus MKC kita ini pemain, bukan penonton. Dan biasanya penonton lebih kencang suaranya daripada pemain. Nah, kita terlibat dalam perjuangan keadilan di Indonesia. Ya, supaya jelas nih ya, kita terlibat, bukan saya belain MKC pribadi. Bukan karena sama-sama orang Sunda. Kalau saya ini USA, orang Sunda asli. Bukan karena itu. Kalau keadilan, istri salah pun ya tetap salah. Walaupun dia tetap istri saya, itu namanya keadilan. Ya, kita juga harus fair dalam hal ini. Tapi kan ada ketidakadilan tuh. Ada ketidakadilan dengan kasus yang sama. Otomatis itu akan dan itulah perjuangan kita. Pasti bukan hanya MKC, banyak ketidakadilan. Dan biasanya korban ketidakadilan itu orang menengah ke bawah. Karena orang yang punya uang mah beres. Jadi kasus Brigadir J ini, satu adalah pembunuhan berencana, tetapi imbas yang tidak kelihatan, yang tersembunyi dari kasus si Sambo ini, dia adalah yang menangani seluruh perjudian online di seluruh Indonesia, dan juga menjadi penguasa yang sangat mengerti tentang peredaran narkoba di seluruh Indonesia. Ya, itu gimana maksudnya, Pak? Karena kembali lagi, sekarang ini kan dia tuh kalau di Amerika mungkin bahasanya Chief Internal Service, polisi, dewanya polisi lah, yang menguruskan beres. Dan biasanya polisi itu yang duitnya banyak ke arah sana sudah dimunculkan oleh Pak Kamarudin. Ya, dia pasti ada dasarnya. Ya, walaupun dia tidak terlibat, ya kan dia tahu yang harusnya dia bertindak. Ini akan menjadi kasus besar. Makanya ada whistle juga waktu dia dikurung di Bareskrim, dipindahkan dari Bareskrim. Ya, ini juga menarik. Waktu dia dibawa ke Bareskrim yang udah kita tunggu-tunggu, yang awalnya dari ajudannya tatonya pakai tato,
Saya kaget juga ada ajudan boleh pakai tato. Dulu zaman saya bertato di Petrus. Dikirim dengan baju bertato ajudannya, pulangnya dijemputnya sama Brimob. Ya kan, Brimob udah kayak mau perang. Ini pasti kasus besar, skandal. Ya bukan berarti kasus Brigjen tanpa mengurangi rasa hormat kita. Ya dengan bukan brigade. Ya banyak polisi ditembak, banyak dia. Tapi kenapa sampai ada satu kasus skandal besar? Nah, ajudan itu kan dengar kasus pribadi, kasus nasional. Di ajudan kan nggak lewat satu meter. Nah, jadi kembali lagi ada rahasia kalau naik ke atas kau dihabisi kan, itu judul-judulnya. Nah, lantas berbicara sekarang udah narkoba. Ya narkoba kan terlibat semuanya. Ya, granat itu mengawal loh. Kalau ada yang ditangkap, barang buktinya ditangkap dulu. Jangan nanti barang buktinya heroin diganti dengan gula pasir, kan sama putih. 1 gram bisa $200 itu yang asli, yang pure. $200 satu gram itu, kalau 1 kilo berapa itu? Itu marah sekali. Nah itu yang sering terjadi di polisi, makanya granat itu mengawal supaya barang bukti itu. Nah dulu saya masih di dunia persilatan, saya juga untouchable di Eropa. Ya untouchable di Eropa istilahnya kalau kita habis barang pergi ke polisi, mana dalam bagi-bagi. Itu selalu, makanya government ilmu dirty cop, good cop, ada good cop, ada dirty cop. Nah jadi itu akan kasus besar. Ya mau nggak mau karena dia akan muter ya. 30 berapa orang tuh yang terkena itu. Dan yang menarik lagi Pak Mahfud MD, kenal dengan Pak Mahfud MD? Kenal. Oh kenal ya, Iya, tahu ya. Sama-sama Madura. Oh gitu. Nah dia bilang begini, kan Pak Benny Mamoto itu yang ngerti, dia kan mengerti narkoba. Pak Benny Mamoto itu jenderal. Masa saya kan malah menceritakan ini karena laporan dari Kapolsek. Kita aja udah nganggap sesuatu berita bohong. Masa si jenderal nggak ngerti? Nah, dia akan teriak. Berarti teriak itu apa? Berjamaah. Nah, berjamaah ini banyak yang terlibat. Berjamaah yang berteriak itu kan. Nah itu akan pasti beramai. Nah kembali lagi saya senang dengan terbuka, dibukakan terang benderang. Nah, orang terbuka itu bicaranya bebas. Ya. Coba lihat, ada yang menutupi kan bisa kelihatan. Yang menutupi nah ini akan ramai sekali, skandal besar dan baru pertama kasus di Indonesia. Menarik pernyataan Pak Tony Bastaman bahwa kita memerlukan polisi, tapi polisi yang ideal, polisi yang jujur. Dulu saya ingat ada Jenderal Susno Duaji. Susno Duaji ini ingin menjadi polisi yang ideal. Tetapi ketika dia mau mereformasi polisi dan tubuhnya supaya mereka institusi ini tidak terlibat dengan uang, bikin SIM, nangkap orang di jalan dan sebagainya, semua masuk ke kantong pribadi. Jadi nggak ada yang masuk ke kantong negara gitu. Nah sekarang ini bagaimana dengan Sambo? Sambo ini kita berharap dia untuk menjadi untuk membuka borok polisi ini supaya rakyat Indonesia tahu semua kelakuan seluruh institusi polisi yang mengerikan, yaitu melegalkan judi online, kemudian peredaran narkoba sedemikian rupa, lalu dia memeras ke sana kemari, kemudian barang bukti pun bisa diambil oleh mereka dan dijual kembali lewat polisinya. Ini apa yang kita harapkan dan contoh dari negara maju yang kita tinggalin sekarang ini, Pak? Ya, karena begini, kalau berbicara judi, tadi kan narkoba banyak bahas. Ya, judi di Indonesia itu ilegal. Ya ada tetangga saya, ya. Pak, anak bapak main judi, astagfirullahaladzim. Tapi menang Pak, alhamdulillah. Nah, kalau menang alhamdulillah. Nah, saudara kekasih, judi ini di Indonesia ilegal. Sebelum saya datang ke Amerika, saya tinggal di Medan. Ya, di Medan tuh ngeri sekali Pak. Judi nggak boleh. Orang tuh gampang mau main judi. Ada ormas besar yang ketuanya udah almarhum. Itu bisa nego.
rumahnya aja disebutnya White House. Hmm. Dengan ya orang Halakitanya ada, orang Chinese-nya ada, dan semua pakai backingnya polisi di sana itu. Jadi kembali lagi judi nggak boleh, tapi kan itu per uang, tapi ada. Nah, aneh bin ajaib. Nah sekarang ini tadi Bapak berbicara kasus siapa Pak Seno, saya nggak ngikutin. Pak Saifuddin ya. Sekarang ini zaman viral. Di Alkitab Matius 10 ayat 28 sampai 26 sampai 28 dikatakan, jangan takut. Tidak ada yang tersembunyi, semuanya akan dibukakan. Sekarang ini sedang dibukakan penggenapan firman Tuhan. Ya, semuanya sedang dibukakan. Jadi kita ini medsos, mainstream, YouTuber bukan masalah ember atau bocor, bukan. Penggenapan firman karena sedang dibukakan ya dari kasus MKC. Kalau kita YouTuber nggak teriak-teriak, nggak tahu kemana nasibnya. Udah 16 di pressure, Pak Kamarudin naik ke lantai berapa itu, baru nongol. Oh iya ada MKC katanya. Dibilangnya tadinya COVID. Nah kalau nggak diviralkan, ini tidak ada. Jadi modusnya sudah berbeda sekarang. Diviralkan dulu, baru ditindak. Diviralkan dulu, baru ditindak. Dulu lapor dulu, kadang-kadang bisa atau nggak bisa. Ya kasus temannya siapa, Ustadz yang terkenal itu, udah dilaporkan berkali-kali nggak diterima. Tetapi kasus yang Brigadir J ini, sebelum maju ke Barreskrim, dia lapor dulu ke wartawan resmi. Inilah bukti-buktinya. Jadi mau nggak mau diterima. Kan untuk lapor itu harus 2 bukti. Jadi modusnya sekarang sudah berbeda. Nah inilah penggenapan firman. Tidak ada yang tersembunyi, kita ini hanya penggenapan firman. Mengatakan karena kalau nggak diteriakan nggak dilanjutin juga. Nah jadi kembali lagi sekarang ini ya semuanya kalau memang niat semuanya sudah terbuka Pak. Udah nggak bisa diumpet-umpetin lagi. Dulu kan pakai paparasi, sekarang semua udah punya handphone. Jadi sekarang bisa merekam kapan saja. Bisa direkam kapan saja. Udah nggak bisa dibentuk karena sudah tertulis di Alkitab. Bisa live langsung. Bisa live langsung. Asal ada kuota internet. Nah, saudara, kami berharap bahwa Sambo ini akan ngaku jujur sejujur-jujurnya supaya tubuh Polri ini terbebas dari kanker yang sudah bertahun-tahun, sudah stadium berapa ini kankernya, sehingga nanti dengan ini terbuka dan menjadi polisi yang luar biasa. Jangan seperti Napoleon Bonaparte, setelah ditangkap baru dia ngomong, terlambat. Jadi buat BAP-nya dulu, ngaku sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, sejujur-jujurnya. Siapa saja yang mendapat uang itu Pak Napo. Jangan teriak-teriak tanganmu diborgol. Ah ini puas ya kalian, kerjamu ini saya sudah diborgol, dikena azab kayak begini. Bukan begitu caranya Pak Napo. Dan kita berharap Sambo sejujur-jujurnya, kalau perlu ya Kapolri ya dicopot sekalipun, asal polisi organisasinya, institusinya semakin bersih, semakin kudus bersama Tuhan. Di dalam kesempatan ini ya saya juga apresiasi banyak kepada Pak Presiden Jokowi. Pada saat Presiden Jokowi datang ke San Francisco beberapa tahun yang lalu, saya orang pertama yang paling sibuk ngumpulin 22 supir Uber untuk menjemput grup mereka. Karena saya percaya ada satu presiden yang selama ini yang mau membersihkan, meskipun tidak mudah. Dan sekarang ini Pak Kapolri sendiri sedang dituntut integritasnya. Ya saya juga lebih confident, lebih percaya diri dengan Pak Sulistyo ini, dengan gerakannya, walaupun pressure-nya, walaupun nggak mudah kan ini membersihkan yang bertahun-tahun kasus pertama ini. Ini bukan break news, breakthrough, terobosan sejarah pertama ini. Ya, dan kita berharap terus, kita berjuang, mengawal terus, dan ya Pak Sulistyo maju terus, banyak di depan Anda walaupun nggak mudah. Ya integritas Anda ada di sini, dan kami tahu sampai purnawirawan siapa Pak Senoyu pada turun gunung semuanya. Hal-hal begini, tapi kita melihat ini sedang progresif ya.
kembali lagi Pak Presiden Jokowi dan semua aparat-aparat yang bersih akan dipisahkan lelang dan gandum. Dan saya percaya semuanya akan lebih terang benderang lagi. Ya karena saya lihat kembali lagi Pak Kamarudin Simanjuntak, selalu firman Tuhan yang diberitakan. Ya mungkin mereka tidak mengerti, tapi kita mengerti. Karena firman Tuhan, sing ada lawan. Ke Allah beserta kita, siapakah lawan kita. Dan kita berdoa perlindungan hanya dari Tuhan. Pasti ada hal-hal yang mereka akan lakukan. Ketika menangani kasus MKC, itu beberapa teman, beberapa orang menelpon saya supaya Kamarudin itu diganti pengacara MKC dulu. Tetapi saya memang kepala batu, saya tetap mempertahankan Kamarudin untuk menjadi pengacara MKC sampai akhirnya. Dan sampai sekarang ini kasasi sedang diurus. Saya tidak tahu, yang jelas minimal kalau kasasi harus turun paling harus tinggal 2 tahun. Jadi itu namanya kasasi yang benar, hukum yang benar, kehidupan yang benar. Dan itu yang kami usahakan bersama Pak Kamarudin. Dan secara pribadi juga Pak Kamarudin adalah pengacara saya untuk pulang ke Indonesia. Jadi saya tetap akan pulang ke Indonesia dan saya tidak pernah takut sedikit pun. Nah, itulah yang kita harapkan agar polisi kita adalah polisi yang bersih, pendidikan kita adalah pendidikan yang nomor 1 bagi rakyat Indonesia, tidak perlu lagi keluar negeri karena dosen-dosennya, guru-gurunya adalah orang yang qualified, kemudian juga ekonomi kita adalah ekonomi yang luar biasa, semuanya berjalan dengan baik, menteri-menterinya kita berdoa adalah menteri yang jauh dari korupsi. Jangan seperti selama ini justru menteri agama lah yang masuk penjara karena maling duit rakyat. Nah, Somad bagaimana? Ya biarkan saja Somad itu, tapi kita berdoa supaya Somad itu tobat. Terima kasih saudara-saudara, dan apa pernyataan terakhir untuk live ini? Silakan pernyataan terakhir, closing dulu. Iya, teman-teman saudara kekasih, I want to make clear, Abi dan saya ini adalah korban ketidakadilan. Sudah tertulis ada ketidakadilan. Dan kita tetap mengampuni. Itulah orang Kristen, ajaran Yesus, mengampuni, memberkati, bahkan berdoa bagi musuh-musuh kita. Itu tugas kita, mengampuni. Tetapi kita harus tetap menegakkan keadilan. Oleh karena itu, saya percaya dengan confident dengan sejarah ini juga. Saya percaya Pak Presiden sudah 4 kali, 5 kali nunggu apalagi. Dan saya berdoa sebelum 17 Agustus ini akan terjadi sesuatu. Ya seperti kerinduan dari Pak Kamarudin Joshua itu menjadi pahlawan karena dengan kasus ini juga. Tapi biarlah Indonesia, NKRI akan tetap jaya daripada dibersihkan dari aparat-aparat mafia, mafia apa? Ada dibilang apa? Sindikat ketidakadilan. Sindikat pengadilan itu bahasa-bahasa apapun juga saudara mengerti, tetapi yuk kita tutup dalam doa. Bagaimana? Ya, silakan. Haleluya. Tuhan, terima kasih. Tuhan, jujur kami tidak bisa melupakan atas ketidakadilan yang menimpa kami. Kami pindah agama sah di Indonesia. Kami menginjil sah di Indonesia. Banyak ketidakadilan, tapi firman-Mu mengatakan, ampunilah, kasihilah, berkatilah. Tuhan, kami memberkati orang yang menganiaya kami, mengasihi. Kami tetap berdiri untuk keadilan, bukan karena kami mengasihi. Bahkan kami berdoa, Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk negara Indonesia di mana hamba-Mu dilahirkan, dibesarkan. Tanah tumpah darahku tetap. Walaupun kami ada di Amerika. Dan kami tahu Kau tidak salah memilih Presiden Jokowi. Engkau pun sudah memilih aparat-aparat untuk melakukan amanahnya dengan takut akan Tuhan. Tapi banyak di tengah jalan ada yang kompromi, bahkan berbalik menjadi serigala berbulu domba. Sekarang Kau sudah bukakan. Biarlah serigala berbulu domba akan bertobat dan menghadapi konsekuensi apa yang mereka lakukan.
dengan hukum yang ada di Indonesia dan hukum ditegakkan, dan biarlah yang terang semakin terang Tuhan, dan kedepannya Indonesia penuh kemuliaan karena sebentar lagi Isa Al-Masih akan datang sebagai hakim yang adil bagi semua manusia. Kami pun orang percaya harus tetap mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Engkau, karena Allah tidak memberikan dirinya dipermainkan. Tuhan terima kasih. Biarlah para penonton juga ikut berdoa, dan kami menyongsong Yesus Kristus yang akan datang very soon. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Sirotol Mustaqim kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Demikian, terima kasih para subscriber